Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah menggunakan data yang numerik. Sekarang apa yang terjadi kalau kita menggunakan data yang sifatnya kategori tadi ya? Kita coba dengan frekuensi misalnya. Kita lihat frekuensi. Kita pengen lihat frekuensi dari mereka. Ini berarti harus yang kategori tadi, yaitu pekerjaan. Kita stratifikasi berdasarkan jenis kelaminnya. Ya. Atau kita lihat merokok dengan ya kita lihat jenis kelaminnya, maka apa yang terjadi? Seperti ini. Sama dengan yang tadi kita pernah munculkan di awal, tabel seperti ini. Cuma dibedakan kemudian berdasarkan laki-laki sendiri, tabulasinya sendiri, dan kemudian tabulasi yang perempuan juga sendiri. Yang kuning tadi ini juga memperlihatkan secara deskriptif berapa atau dari masing-masing kategori itu mana yang lebih besar. Kalau Anda perhatikan di sini tidak muncul kemudian uji statistiknya. Kalau Anda masih ingat dulu di pelajaran statistik, kalau kita ingin memunculkan uji statistik untuk data yang sifatnya kategori, maka kita memerlukan uji statistik apa? Ya, uji statistik chi-square. Itu akan muncul kalau kita menggunakan tables. Ya, jadi kalau kita hanya menggunakan perintah frekuensi tadi, ya, frekuensi dari satu variabel yang sifatnya kategori, kemudian kita stratifikasi berdasarkan kategori, misalkan variabel kategori yang lain, maka yang muncul seperti ini, tanpa muncul hasil uji statistiknya. Sekarang kita munculkan dengan cara klik tables, ya. Kemudian di sini ada exposure variable dan outcome variable, ya. Nah ini biasanya untuk exposure itu adalah sebagai variabel pemapar, itu biasanya variabel yang ada pada baris, ya. Jadi kalau di sini adalah nanti kita lihat ya. Sedangkan outcome variabelnya adalah variabel hasilnya, keluarannya. Kalau dia terekspos maka hasilnya apa? Kalau kita punya data berarti kurang lebih kalau outcome variabelnya adalah kan status sakit, ya. Sedangkan exposure variabelnya misalnya adalah merokok. Jadi kita pengen lihat hubungan antara merokok dengan tidak sakit. Stratify kita abaikan dulu, di exposure variable kita pilih merokok, outcome variable kita pilih sakit, maka akan muncul, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Ini akan muncul seperti ini. Jadi dari 36 orang yang tidak merokok, itu ada 18 yang tidak sakit dan 1 yang sakit, ya. Kemudian dari mereka yang tidak merokok 33 orang, ada 17 yang tidak sakit, yang 16 menjadi sakit. Masing-masing presentasinya ada seperti ini. Ini bisa dilihat dari presentasi dari baris, ini presentasi dari kolom. Jadi masing-masing ini mempunyai mana yang berbeda. Kemudian kalau kita mau lihat dari masing-masing sel ini kan semua sel. Sel A, ini sel B, sel C, sel D. Itu diwakili masing-masing oleh warna ini. Warna merah, warna orange, warna kuning, dan warna hijau. Jadi kalau kita lihat, kurang lebih mana yang besar? Yang besar sekali tidak ada, tapi yang kecil ada hanya hijau, kurang lebih ini warna hijau. Ya. Kemudian uji chi-square itu bisa kita munculkan untuk melihat apakah masing-masing uji chi-square itu adalah uji beda proporsi. Proporsi itu diwakili oleh masing-masing besarnya kotak warna merah, orange, kuning, dan hijau ini. Apakah empat warna ini proporsinya berbeda atau tidak, itu diuji dengan chi-square. Hasilnya adalah seperti ini. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,899. Sangat besar, jauh lebih besar dari 0,05. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa proporsi masing-masing sel, hubungan antara merokok dengan sakit ini tidak berbeda secara signifikan. Atau kita bisa menginterpretasikan bahwa merokok tidak berhubungan dengan sakit. Karena proporsinya masing-masing tidak berbeda. Seharusnya kalau merokok itu berhubungan dengan sakit, maka warna merah dengan hijau ini berbeda proporsinya dengan warna orange dengan kuning. Sepertinya seperti itu. Dan kalau berbeda, maka nilai P-nya akan harus lebih kecil dari 0,05. Seperti itu. Dan kemudian bagaimana kalau kita tadi dengan tables, kita munculkan exposure-nya merokok, outcome-nya sakit,
kita stratify by sex, berdasarkan jenis kelamin. Apa yang terjadi? Maka muncul seperti tadi, yang tadi adalah yang ini. Kemudian muncul berikutnya adalah ini. Jadi sama hasilnya, cuma tadi distratifikasi berdasarkan jenis kelamin masing-masing. Jadi tabulasi untuk seks 1 seperti ini, dan tabulasi untuk seks 2 seperti ini. Kalau Anda lihat, ternyata warna proporsi, warna yang ada, yang mewakili masing-masing sel itu berbeda. Merah, orange, kuning, hijau berbeda. Di sini juga berbeda. Tapi sekali lagi, nilai P-nya ternyata masih belum cukup untuk menyatakan bahwa proporsi ini signifikan perbedaannya. Terbukti kita dapatkan hasil uji statistiknya, nilai P-nya adalah 0,485. Sudah lebih turun dari yang atas tadi, 0,899. Tapi belum cukup untuk mengatakan bahwa ini perbedaannya adalah signifikan. Demikian juga dengan seks 2 perempuan, nilai P-nya masih 0,4 sekian, dan ini masih belum cukup kita untuk mengatakan bahwa perbedaan yang terlihat di sini itu signifikan, atau kita bisa mengatakan bahwa ada beda proporsi yang signifikan. Dengan kata lain, bahwa baik di jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, hubungan antara merokok dengan sakit itu tidak terlihat, tidak tampak, karena proporsinya di sini tidak menyatakan ada beda yang signifikan. Demikian.